Perkenalkan, nama saya Sinta Rindu Esti dari Min 2 Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiange wonten sewu sing jawab komet pitu sibuk karo HP-ne kang lali salame. Sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap dewan juri yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, serta seluruh peserta MPA Fespil Dacil 2022 yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalar rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Pertama-tama marilah kita haturkan segala puji kehadirat Ilahi Robbi, sang pemilik jagat raya, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juru selamat dunia dan akhirat. Beliau yang membawa manusia dari alam zahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Seruan Mengisi Kemerdekaan. 77 tahun yang lalu, bangsa Indonesia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil meraih kemerdekaan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebuah bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara yang indah menawan, dengan iklim tropis dan tanah yang subur, serta hamparan sumber daya alam yang melimpah ruah. Wajar saja ketika Syekh Al-Azhar Kairo Mesir Mahmud Saltut dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 1960-an mengatakan, Indonesia qit'atun minal jannah wudi'at ala wajhil ardi. Indonesia adalah sepotong surga yang diletakkan di atas permukaan bumi. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari siapapun, melainkan berkat anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara perjuangan dan doa para syuhada. Sekarang coba aku tanya, bagaimanakah cara kalian mengisi kemerdekaan yang sudah kita rasakan saat ini? Hayo, coba jawab. Berdiam diri di rumahkah? Bermalas-malasan di kamar? Ongkang-ongkang di kafe? Bagus. Asik menghabiskan paketan data dengan bermain game online? Atau sekedar ketawa ketiwi sambil melihat aplikasi TikTok? Halo teman-teman. Ada begitu banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih saat ini. Salah satunya adalah dengan rajin belajar untuk menggapai cita-cita dan mengharumkan nama bangsa kita tercinta, Indonesia.
Rajin belajar sebenarnya adalah sikap disiplin dan menghargai waktu selaras dengan ajaran umat Islam yang ditujukan kepada umatnya untuk bersikap disiplin dan bekerja keras untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak sedikit ayat Al-Quran yang merintahkan manusia untuk berpikir. Salah satunya adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Di dalamnya tersirat sebuah perintah untuk membaca. Jika materi ini dihubungkan dengan sejarah yang ada, Islam pernah mengalami masa keemasan, yaitu pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah di bawah kepemimpinan Sultan Harun ar-Rasyid. Masa ketika para filsuf, ilmuwan, insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi perubahan dari teknologi dan kebudayaan. Banyak sekali ilmuwan hebat dari muslim yang hebat dari berbagai bidang seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Warismi, Al-Kindi, Al-Farabi, dan masih banyak lagi. Sayangnya masa kejayaan Islam sudah runtuh. Namun ilmu pengetahuan yang pernah mereka bawa senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kegemilangan yang sudah tercatat dalam sejarah dengan tinta emas hendaknya menjadi pendorong bagi umat masa kini untuk meluruskan tekad, semangat menuntut ilmu, menggali potensi demi meraih prestasi. Atau seperti yang tertulis dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfahillahu lakum. Wa idza qila usuzu fansuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila katakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Dapat digarisbawahi pada bagian akhir ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Orang-orang yang punya derajat paling tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman dan berilmu. Wahai generasi muda yang hadir di sini, mari sing-singkan lengan baju, bangkitkan semangat menuntut ilmu. Jangan biarkan rasa malas membelenggu. Kita harus menjadi generasi pembaharu yang dapat dibanggakan dan dicontoh kebaikan bagi sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, kiranya cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya punya pantun nih. Buah pisang, buah semangka, bila dimakan manis rasanya. Negeri kita sudah merdeka, teruslah belajar untuk mengisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.